Halo geng, ketemu lagi. Ah, hidup memang seperti itu ya geng. Kehidupan, terkadang kita nggak bisa mengontrol apapun itu. Ini satu hal yang paling ini banget loh geng sebenarnya. Membuat kita itu apa ya? Pada level yang tidak sejahtera pada diri kita, yang terkadang ini juga salah satu membuat imun kita itu benar-benar drop geng. Salah satunya karena kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Banyak manusia yang dengan problema hidupnya mereka terkungkung pada diri mereka sendiri loh geng. Mereka terfokus pada hal yang tidak yang sebenarnya mereka itu bisa untuk berubah, tapi mereka tidak bisa untuk merubahnya pada kehidupan global ini geng. Dan ternyata jika kita tidak bisa untuk mencintai diri kita sendiri, niscaya kita tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Karena pada awalnya kan geng, hidup itu kita perlu untuk mencintai diri kita sendiri. Sebagaimana kita punya rumah, kita harus betah dalam rumah dan kita membuat sesuatunya itu nyaman karena kita akan tinggal di situ. Seperti pada diri kita sendiri, di dalam jiwa kita memang harus ada sesuatu yang sehat kan, yaitu kita perlu banget untuk mencintai diri kita geng. Jadi geng, kamu-kamu yang mungkin hidupnya itu merasa ya terasa terbebani, terasa out-outan, terasa gimana gitu, yang membuat kita itu kadang-kadang tuh benar-benar hancur. Jadi pas ini geng, aku pengen membahas perlunya kita untuk mencintai diri kita sendiri. Karena mencintai diri kita sendiri itu adalah sesuatu yang level yang bisa menaikkan tentang diri kita, yang membuat kita nyaman dan membuat kita bahagia, membuat kita awet muda loh geng. Itu pasti banget ya. Karena kadang-kadang kan kita tidak bisa mencintai diri kita. Hal pertama mungkin kita dalam persahabatan, kita merasa gak enakan. Dikit-dikit ada teman ini kita gak enakan, kita ini dan akhirnya kita lupa pada membantu diri kita sendiri. Dan kita bisa membantu orang, is okay, itu bagus banget, tapi yang ujung-ujungnya kita sendiri tidak bisa untuk membuat kita bahagia. Kenapa kita harus melakukan? Jadi cobalah untuk melakukan pada diri kita sendiri dengan menghilangkan rasa tidak enakan gitu. Misal sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ada teman ngajak sini, kita tuh lagi fokus dengan sesuatu hal yang pengen kita kerjakan untuk hidup kita, agar kita tidak terlalu tumbang-tumbangan kan, yang tidak terjadi tunda-menunda kan. Jadi perlu banget untuk kita menolak. Jadi perlunya kita untuk mencintai diri kita geng. Kita selesaikan dulu problema kecil pada diri kita, itu penting banget ya toh. Jadi intinya itu menghilangkan ketidakenakan yang sesuai dengan problema saat itu kan. Di saat kita punya pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu kalau kita pikirkan lagi, kalau kita tunda akan menjadi berantakan, nanti menjadi banyak dan kita juga kan yang out-outan. Mending kita menolak dulu ajakan teman. Hilangkan rasa tidak enakan, itu perlu banget sih. Memang pada dasarnya kita sifat tidak enakan itu memang budaya kita ya. Itu bagus juga sih sebenarnya, tidak enakan, dan akhirnya kita membantu. Tapi jika terlepas dari itu, kita tidak bisa lagi untuk kontrol diri kita dan membuat kita berantakan. Mendingan kita sifat keenakannya itu kita tutup aja deh. Yaitu akhirnya kita harus naik dengan level cuek. Cuek itu perlu banget ya. Jadi apapun itu, cuek sih bukan cuek robot banget ya, tapi cuek yang ala-ala kayak pohon kelapa juga, melambai-lambai sesuai dengan angin kan. Jadi geng, untuk mencintai diri kita itu
kita juga satu tadi kan kita harus melepaskan rasa ketidakenakan apapun itu pada orang lain demi untuk diri kita. Kita perlu banget sih sebenarnya, perlu banget. Tidak enak itu harus dihapus. Tidak 100% kan, tapi ada tempatnya, ada tempat posisinya. Dan kemudian keduanya kita tentang sifat cuek kita. Memang sih kalau kita cuek itu memang nggak bagus kan pada dasarnya. Tapi kalau untuk kita bisa merehat diri kita, untuk mencintai diri kita, kita cuek itu perlu banget ya. Maksudnya itu kayak gini, cuek kayak gini. Untuk tidak menjadi global dalam pemikiran kita yang membuat pikiran kita itu jalan terus dan akhirnya mengembangkan rasa stres kita kan. Iya toh. Jadi kita cueknya itu di saat kita ngumpul dengan teman-teman kan. Yaudah, lalu kemudian kita tuh pulang. Pasti ada pikiran, aku pulang pasti mereka akan membicarakan aku gini-gini. Itu kan sujan banget. Jadi kita harus membuang label itu dan kita menumbuh hidupkan tentang rasa cuek kita. Jadi apapun itu geng, resikonya dalam sebuah pertemanan. Kita ngobrol dan lalu kita pulang duluan, akhirnya kita akan dibicarakan orang, itu adalah hal yang wajar banget pada diri semua insan manusia. Apalagi di saat ngumpul-ngumpul kan, itu wajar banget. Jadi kita perlu banget geng untuk menghidupkan rasa cuek kita aja. Pikiran kita, mereka pasti akan menggibah kita ini. Hilangkan, jadi cuekkan semuanya. Gak perlu untuk dipikirkan, apalagi yang kemudian akan menimbulkan emosi kan, emosi yang membuat kita nggak labil, akhirnya membuat kita kepikiran. Ini kan salah satu juga bentuk sistem imun yang akan menimbulkan penyakit kita tumbuh. Jadi cuek itu perlu banget geng, untuk menyayangi diri kita sendiri. Itu kan kita tadi harus menghapus rasa tidak enakan dan lalu kita harus ke level yang cuek. Ya pikirkan sendirilah bagaimana kita tidak perlu untuk bersuudzon banget. Biarkan apapun itu, karena pada alaminya kehidupan semua manusia itu pada kisahnya memang akan selalu ada berita gosip tentang diri kita ataupun orang lain, itu wajar. Jadi kita mau mengontrol. Yang ketiga, kita mencoba dari sistem cuek tadi, kita mengontrol pada diri kita ya geng. Mengontrol pada diri kita, dan kita pun memulai untuk pada diri kita untuk tidak memikirkan hal yang membuat kita berpikiran yang ujung-ujungnya kita akan menggibah, kita akan mencet teman, kayak gini si A itu gini. Kita harus kontrol. Itu perlu banget geng. Karena pikiran kita yang kayak gini juga salah satunya itu yang membuat kita nggak bisa tidur, tidak bisa disampaikan. Nanti kita nggak bisa tidur, bikin stres ini akhirnya terganggu kan kesehatan kita, tidurnya juga nggak maksimal dan pikiran kita jalan terus. Alih-alih kita berpikir dengan rasa tenang, tidur pun rasa pulas enak. Di saat kita beraktivitas dalam rumah pun kita berasa nyaman harusnya. Tapi karena pemikiran kita tidak bisa mengontrol itu tadi geng, kita tidak mengontrol masalah emosi kita tentang ada gosip ataupun tentang emosi kita yang kita benci dengan seseorang gitu. Lalu kita nggak bisa mengontrol dan kita kembangkan dalam hati kita, membesar, apa jadinya? Itu juga kan akan bikin stres kan, akan bikin hati sakit dan darah kita naik. Ini penyakit juga kan geng. Jadi bukannya kita malah untuk mencintai diri kita, malah kita untuk menyakiti diri kita sebenarnya. Jadi levelnya itu kita perlu untuk mengontrol ya geng, mengontrol pada diri kita apapun itu tentang hal pemikiran kita yang di luar kontraksi pikiran kita yang membuat kita itu bisa emosinya itu biar. Padahal itu sesuatu yang tidak perlu banget, tidak ada dendam atau tidak ada apa, hanya sejual dari gosip ataupun kita mendengarkan tentang gosip kita dan akhirnya kita tidak bisa mengontrol. Di sini bahaya geng. Jadi kita perlu untuk mengontrol tadi berhubungan dengan rasa kecuek-cuekan tadi kan.
Nah, di situ jadi kita memikirkan itu kayak gitu. Memikirkan apa dengan cuek, lalu kita bisa mengontrol, dan apapun itu tentang berita tentang diri kita, geng. Setelah kita mengontrol, dan apapun tentang berita tentang teman yang harus kita gibah, kita harus bisa mengontrol juga, kan. Nah, itu yang pada imbasnya kita harus apa, geng? Harus memikirkan. Kita menggosipkan orang, kita menggibah teman, kita harus sadar. Kita harus sadar kalau diri kita juga akan digibah orang. Kita harus sadar banget, geng. Itu perlu banget kita menyadari. Jadi di sini di saat kita mendengar tentang gibahan orang lain atau teman-teman kita menggibah tentang diri kita yang paling jelek banget dan tersebar, coba kita untuk menerima. Karena pada halnya kita bersosial, kita kadang-kadang kita menggibah, diri kita pun akan terkena gibahan. Jadi contohnya tadi kalau kita saat kita sedang ngumpul, kan, geng, kita pulang duluan, kita takut untuk digibah gitu, makanya kita pulang bareng. Jadi akhirnya kita nggak punya waktu lagi, kan, untuk pulang duluan, padahal kita punya kesibukan. Ya toh, jadi kita perlu banget, geng, untuk menerima keadaan apapun itu. Teman mau menggosipkan kita kayak apa, kita ya cuek bebek aja. Gak perlu untuk merasa tidak enakan pada diri kita. Jangan dipikirkan, karena ini level pemikiran yang membuat kita stres. Kita tidak konsentrasi saat pulang. Ya toh, di jalan kenapa-napa, mending kita harus konsentrasi, kan. Dan kita harus bercuek untuk bisa mengontrol. Dan kita harus bisa menerima apapun itu, geng. Apapun itu tentang hal yang dibicarakan orang lain. Karena pada intinya dalam kehidupan itu semua gosip itu pasti akan ada. Semua gibahan itu akan selalu ada. Jadi di sini bagaimana kita kembali pada diri kita sendiri. Ini adalah salah satu tipe kita untuk mencintai diri kita, kan, geng. Dari kita bercuek, dari kita mengontrol, dan akhirnya kita bisa menerima tentang keadaan diri kita. Ini salah satu. Kita bisa mencintai diri kita, kan. Dan juga di saat kita mendengar gosip tentang diri kita yang mungkin itu miring banget, membuat kita sakit hati, dan harusnya kita kan bisa mengontrol. Dan dari sini kita harus benar-benar bisa menjilat kembali agar kita tidak untuk mengkritik diri kita terlalu dalam banget. Kita mendengar gosipan tentang teman tadi, hal buruk kita, dan kita tidak bisa menerima, dan akhirnya kita mengkritik pada diri kita. Katanya, lu jelek, dia itu jelek, hitam, jerawatan, ini, dan kita tidak bisa menerima, kan. Jika kita tidak bisa mengontrol, kita akan berpikiran menjadi stres lagi, dan akhirnya tumbuh penyakit juga, kan. Nah, jadi di sini kita perlu untuk dari kita yang dengar ini, geng, kita tidak perlu untuk mengkritik diri kita terlalu dalam. Kita menerima keadaan diri kita. Apapun yang dikatakan orang bahwa kita jelek, kita gini, it's okay. Yang penting kita perlahan bisa memikirkan untuk memperbaiki diri kita tanpa harus membalas imbasan dari yang kata-kata orang tadi, lalu kita melontarkan untuk membalas dengan gibahan lagi atau menghinakan lagi. Jangan sampai deh, gak perlu banget, geng. Karena pada umumnya kita perlu banget untuk berkritik diri kita sendiri dengan hal yang lebih memperbaiki, bukan untuk yang menekankan, geng. Karena kadang-kadang kan kita mengkritik pada diri kita hanya karena secuilan kata-kata dari orang yang buruk-buruknya aja. Padahal yang baik-baiknya juga kan ada. Tapi karena setiap manusia pasti akan mendengarkan tentang yang buruknya terus, kan. Jarang banget untuk memperhatikan yang tentang yang baiknya pada sisinya. Jadi kita perlu untuk mengkritik pada diri kita, geng. Mengkritik yang membuat kita bisa menjadi lebih bahagia, untuk lebih pada pedoman mencintai diri kita sendiri. Katanya sih, aku dekil hitam. Oh yaudah, perbaiki itu maksudnya kita mengkritik. Oh iya dah, jangan kita mengkritik, dikatakan jelek, dikatakan hitam, dikatakan yaudah, kita mengkritik pada diri kita, lu jelek banget ini gini, kepuluh deh gini. Akhirnya kita kan membuat kita down sendiri pada diri kita hanya karena kita mengkritik diri kita
karena terlalu jelek, karena terlalu berjerawat, ataupun terlalu yang ya gimana gitu. Jadi yang perlunya itu kita mengkritik diri kita dan memperbaiki diri kita. Maksudnya itu kan katanya hitam banget, gini. Ya udah, kalau kita merasa nyaman, is okay. Udah, biarin aja, ya kan? Biarin aja dengan level yang seadanya. Nah, meskipun nanti kita akan dihina orang lagi, ya udah. Kalau kita itu mental kita udah kuat kan. Tapi kalau memang kita nggak kuat, ya udah perbaiki. Mungkin kita dikatakan hitam, kurang bersih apa ya, sesuai prosedurnya kan. Kita bagaimana memperbaiki diri kita. Jadi kita mau untuk kulit kita, untuk kecantikan kita, untuk apa, untuk hati kita yang dikritik tadi juga ya diperbaiki ya kan. Makanya kita perlu banget untuk mengkritik diri kita ke arah yang lebih baik tanpa harus mengkritik diri kita untuk menekan emosi yang membuat kita malah ambiar dan kita kepikiran dan kita nggak bisa tidur lagi. Jangan sampai, ya kan? Jadi di saat kita memikirkan itu, geng, ini ya katanya mau lu dekil, lu jelek gini. Jadi kita mengkritik diri kita itu untuk ke arah yang lebih baik tanpa harus menekan ke arah untuk membalas. So kita tidak perlu untuk menunda-nunda lagi, ya. Salah satu mencintai diri kita itu adalah kita tidak perlu untuk menunda pada diri kita. Misalnya kita perlu perbaikan kecantikan, ya udah, kalau kita ada uangnya is oke, perlahan beli. Kita lakukan dulu kan, kayak apa ya kan, tidak perlu ditunda. Jangan sampai yang akhirnya kita menunda-nunda dan muncullah pada diri kita kritikan yang terlalu pedas pada diri kita sendiri yang akhirnya membuat kita down. Ya toh, kita dikil banget tubuh kita, gini. Gue jahat banget, gini. Ya karena kita menunda kan, kita tidak berupaya untuk memperbaiki diri kita. Makanya kita perlu banget untuk memperbaikinya. Dan juga, geng, untuk mencintai diri kita, untuk pada diri kita, kita juga perlu untuk berolahraga, ya kan. Kita bergerak, jangan sampai malas-malasan aja, ya toh. Perlu banget ya. Olahraga juga adalah salah satu semangat yang membuat kita bisa mencintai diri kita, apapun itu membuat kita pede, geng. Jadi untuk membuat kita lebih mencintai diri kita, geng, hilangkan yang namanya kesan tidak enakan, jauhkan rasa tidak cuek, dan kita harus bersifat cuek pada tempatnya. Dan kemudian kita harus bisa mengontrol pada diri kita, apapun itu dikontrol. Jadi segala pikiran itu disaring lagi, dan kita harus bisa untuk menerima keadaan pada diri kita. Dan selanjutnya kita wajib untuk mengkritik diri kita, membuat ke arah yang lebih baik, tidak untuk ke arah yang lebih dendam ataupun yang mengkritik diri kita lebih membuat kita lebih depresi, jangan. Dan kemudian dari situ kita tidak boleh untuk menunda-nunda hal yang seharusnya kita kritik pada diri kita tadi, kita perbaiki. Dan selanjutnya jangan lupa untuk berolahraga. Ya udah, geng, untuk mencintai diri kita sendiri. So apapun itu, inilah cuma yang aku lakukan pada diri aku sendiri ya. Yaudah, geng, thank you ya yang udah nonton, thank you, dadah.